Maryam panik, ia betul-betul mengira Foster akan membuat Garra babak belur. Tidak akan dia biarkan kakaknya menyakiti Garra. Maryam tahu bagaimana gilanya sang kakak kalau marah dan memukuli orang, yang ngeri membayangkannya. "Bi Indi, siapapun yang ada di luar, tolong bukain pintunya." Ia berteriak kencang sembari menggedor-gedor pintu kuat-kuat. Berharap ada yang mendengar dan datang membukanya. Tak lama setelah itu pintu dibuka dari luar. Bukan Bi Indi, tapi pembantu yang lain yang membuka pintu, umur mereka sebaya. "Kakakku mana?" Maryam bertanya. "Udah pergi non barusan," jawab si pembantu. Maryam memasang wajah kesal. Dasar Kak Foster sialan, dia kan tambah panik jadinya. "Pak Rudi ada nggak?" Wanita itu bertanya lagi. Pak Rudi adalah supir rumahnya. Tadi saya dengar Pak Rudi ditelepon Nyonya Besar dan langsung pergi non." Astaga. Maryam bisa gila. Pak Rudi malah ngilang lagi saat dirinya butuh. Tapi di depan ada laki-laki yang biasanya antar jemput Non Mari ke kampus. "Ran." Raut Maryam berubah. Pasti itu Ran. Ia pun langsung berlari keluar rumah. Dan memang benar itu Ran. Pria itu baru saja keluar dari mobilnya. Maryam tersenyum senang. "Ran!" serunya berlari ke pria itu. Ketika Ran menatapnya, pandangan lelaki itu turun ke pakaian yang dikenakan Maryam. Hanya kaos kebesaran setengah paha yang Maryam kenakan. Itu memang menggoda imannya sesaat, apalagi Maryam sangat cantik. Namun Ran cepat-cepat mengganti fokus pandangannya. Ia tidak ingin melihat ke arah yang bisa membuat dia berpikir yang tidak-tidak. Maryam memang mengagumkan di mata Ran. Namun wanita itu milik Garra. Bos, sekaligus pelatih yang sangat dia hormati. Ran tidak akan pernah mengkhianati Garra. Apalagi Garra banyak berjasa dalam hidupnya. Ia bersumpah pada dirinya sendiri akan melindungi Maryam untuk Garra. Dia akan menjadi pengawal Maryam dan anak buah Garra yang setia. "Ran, pas banget kamu datang. Anterin ke kantor polisi ya," ujar Maryam begitu sampai di depan Ran. Pria itu mengernyitkan dahi. "Ke kantor polisi? Sekarang?" "Iya, aku harus menghentikan kakakku. Kalau enggak, Garra bisa habis di tangannya." Ran makin bingung. Maryam sudah masuk ke dalam mobil. "Ayo cepat Ran," serunya dari dalam. "Sebaiknya Nona ganti pakaian dulu," kata Ran kemudian. Yang ada dia yang habis dipukuli Garra kalau membiarkan Maryam datang ke sana dengan setengah telanjang begitu. Lihat pakaiannya, benar-benar mengundang perhatian para lelaki buaya. Maryam ikut melirik pakaiannya dan baru sadar kalau ia masih memakai kaos Garra. Astaga! Ia keluar mobil lagi. Untung Ran mengingatkan, kalau tidak dia sudah ke kantor polisi dengan penampilan begini. "Tunggu sebentar, jangan kemana-mana. Aku ganti baju dulu," ucapnya lalu berlari masuk ke dalam rumah. Ran tertawa kecil. Hampir 2 bulan ini menjadi pengawal pribadi Maryam, ia menyadari wanita itu menyenangkan orangnya. Barbar, tapi masih tahu batasan. Kecuali sama Garra. Pantas saja Garra tergila-gila padanya. Ketika Foster sampai ke departemen kepolisian, lagi-lagi banyak mata meliriknya. Kebanyakan dari mereka sudah tahu kalau lelaki itu adalah raja bisnis yang sangat kaya. Juga adalah kakak kandung dari Maryam. Gosip ia dan Garra bersahabat baik pun sudah sampai ke telinga mereka. Rata-rata perempuan di departemen tersebut iri berat pada Maryam sekarang. Bagaimana tidak, perempuan itu dikelilingi pria-pria tampan yang bukan laki-laki sembarangan juga. Foster raja bisnis, Garra detektif hebat yang disegani banyak orang. Pantas jadi cleaning service waktu itu Maryam santai sekali.
Karena masa depannya sudah terjamin sekalipun dia hanya main-main. Dia juga bebas mendekati siapapun yang dia suka. "Selamat siang, ada yang perlu dibantu, Pak?" tanya salah satu polisi wanita yang duduk di meja piket. Foster tidak menjawab. Laki-laki itu malah terus berjalan masuk menuju ruangan Gara. Melewati beberapa staf kepolisian di sana. Bahkan tanpa mengetuk, ia langsung membuka pintu ruangan Gara. Kelakuannya persis sekali Mariam, sembarangan kalau masuk ruangan Gara. Seperti biasa, Gara sedang bicara kasus dengan rekan timnya. Mereka semua menatap keluar pintu saat pintu terbuka. Awalnya Gara ingin marah, namun melihat yang berdiri di depan sana adalah Foster, dahinya berkerut. "Foster, Lani dan Aldo tentu kenal laki-laki itu. Kenapa kesini?" tanya Gara lagi. "Aku tahu apa yang sudah kau lakukan pada adikku semalam," kata Foster langsung, tanpa basa-basi. Ia sudah berdiri di depan Gara. Wajah Gara dipenuhi lebam, sepertinya pria itu baru habis dipukuli. Mungkin berhubungan dengan pekerjaannya. Gara berdeham. Ini kantor, walau mereka berada dalam ruangannya, tapi Aldo dan Lani ada di sana. "Ayo bicara di tempat lain," katanya. "Sekarang sudah jam makan siang juga. Lebih baik cari tempat lain untuk membicarakan masalah pribadi." "Tidak, bicara di sini saja. Istriku menunggu di rumah, aku tidak akan lama," balas Foster. Gara berpikir sebentar, lalu melirik ke Lani dan Aldo. "Sekarang jam makan siang, kita lanjutkan pekerjaan tadi sebentar nanti. Kalian keluar dulu," kata pria itu kemudian. "Tapi lukamu belum diobati, Gara." "Aku akan keluar setelah mengobatimu," ucap Lani menampakkan wajah khawatirnya. Foster memperhatikan wanita itu lama. "Tidak perlu. Kau pergi saja, setelah ini aku akan ke tim medis, biar mereka yang mengobatiku," tolak Gara. "Tapi aku bisa mengobatimu, Gara. Kau tidak dengar ucapannya tadi?" potong Foster menatap Lani tajam. Wanita itu terdiam. Kakak dan adik sama-sama menyebalkan. Foster memang tampan, memang punya segalanya, tapi Lani tidak tertarik pada laki-laki itu, yang ia pedulikan hanyalah Gara. "Ayo keluar, Lani." Aldo melirik Lani. Mau tak mau wanita itu dengan berat hati melangkah keluar. "Karena kau sudah tidur dengan adikku, aku ingin kalian menikah secepatnya. Kalau kau sibuk, serahkan padaku saja. Aku sendiri yang akan mengatur pernikahan kalian. Ambillah cuti dalam 3 hari ke depan," kata Foster dengan wajah serius menatap Gara. Gara balas menatap Foster, cukup kaget juga dengan ucapan lelaki itu. Namun yang jelas Gara senang mendengar keputusan Foster. Sementara itu di depan sana, langkah Aldo dan Lani yang hampir mencapai pintu keluar terhenti seketika. Suara Foster sangat jelas di telinga mereka. Jelaslah mereka kaget. Terutama Lani. "Kau keberatan dengan keputusanku?" Foster menatap lelaki Gara tajam. Gara tertawa. "Tentu saja aku setuju 100%. Pintu ruangan Gara terbuka lagi. Mariam muncul kemudian, ia berlari kencang ke Gara. "Wajah kamu kenapa?" Mariam menyentuh lebam di wajah pria itu lalu menatap Foster marah. "Kak Foster, apa yang kakak lakukan pada pacarku?" Detik itu juga, ia menyerang kakaknya. Memukuli Foster bertubi-tubi, saking kesalnya. Mariam menyerang Foster bertubi-tubi. Sekuat tenaga ia mendorong kakaknya hingga pria itu terjatuh ke sofa, dan menyerang lagi. "Kakak tahu wajah Gara itu mahal, rasain ini." Mariam terus memukuli Foster. Aldo dan Lani yang awalnya ingin pergi, akhirnya tidak jadi pergi. Keduanya menonton kejadian Mariam menyerang kakaknya. Untung sekarang sedang jam makan siang, jadi kantor sudah sepi.
Semuanya lagi cari makan. Kalau tidak, pastilah kejadian itu sudah membuat heboh. Au, Mariam. Foster mulai kesakitan. Mariam mencubit lengannya dan memukuli wajahnya dengan kuat, tentu saja rasanya sakit. Mungkin sekarang juga sudah bengkak, Foster bisa merasakannya. Pria itu menatap Garra, memberi kode dengan matanya agar Garra membantunya. Garra awalnya hanya menonton kejadian itu dengan senyuman lebar. Namun setelah melihat Foster mulai kewalahan, Garra mendekat. Sangat gampang baginya memisahkan Mariam dari kakaknya. Dengan entengnya ia mengangkat tubuh sang kekasih, menjauhkannya dari Foster. Akhirnya Foster bisa bernapas lega. Ia melemparkan tatapan dongkolnya ke pasangan itu. Garra malah menertawainya. Dua-duanya sukses bikin dia kesal. Adik laknat, datang-datang malah langsung menyerangnya. Kenapa kakak mukulin Garra? Kan sudah aku bilang kami akan nikah, Garra akan tanggung jawab. Kasian mukanya tahu. Seru Mariam. Garra masih menahan tubuhnya, takut ia akan kembali menyerang kakaknya sendiri. Foster menutup matanya dalam-dalam. Kesal. Jelaslah. Padahal bukan dia yang pukul. Siapa yang memukulnya? Bukan aku. Katanya gondok. Ketika ditatapnya Garra, laki-laki itu tambah kesal. Bagaimana tidak, Garra terlihat menahan tawa, tidak membantunya sama sekali. Nggak mukul. Lalu, kenapa wajah pacarku lebam-lebam gini? Sudah kubilang bukan aku Mariam. Untung adik, Foster harus sabar menghadapi perempuan yang sedarah dengannya ini. Cih, aku ingat jelas kakak bilang mau bikin Garra babak belur tadi. Mariam masih tidak percaya. Ia berkacak pinggang di depan kakaknya. Foster benar sayang, dia tidak memukuliku sama sekali. Akhirnya Garra angkat bicara. Kasian juga Foster dituduh begitu, padahal dia tidak salah apa-apa. Kalau tidak cepat dijelaskan, Garra khawatir Foster kesal dan mengancam menunda pernikahan mereka. Oh tidak, Garra tidak mau itu terjadi. Mariam harus segera menjadi istrinya. Apalagi dia sudah membuang cairannya sangat banyak dalam rahim sang kekasih. Bukan tidak mungkin Mariam hamil cepat. Kau dengar? Bukan aku yang membuat wajah pacar tercintamu jadi begitu. Foster menatap Mariam dongkol. Tangannya menggosok-gosok bagian wajah yang terasa sakit akibat serangan adiknya tadi. Mendengar itu Mariam pun menyengir lebar. Malu pada kakaknya sendiri. Hehehe, jelasin dong dari tadi. Foster melotot. Gimana mau jelasin kalau kamu datang-datang langsung menyerangku dengan buas kayak tadi? Maaf kakak aku tersayang, Adinda hilaf. Hehe. Foster membuang napas kasar. Untung adik. Mariam membalikan wajah menatap Garra yang berdiri tepat di belakangnya. Jadi, kenapa wajah kamu bisa lebam gini? Tangannya terangkat menyentuh wajah Garra. Raut wajahnya khawatir. Pasalnya lebam di wajah Garra cukup banyak, belum diobati pula. Ada tersangka yang mencoba kabur dan kami berkelahi. Jawab Garra, tersenyum lembut ke Mariam. Senang karena wanita itu mengkhawatirkan dia. Lani di ujung sana mengepalkan tangan kuat-kuat. Dia tidak suka kalah pada perempuan barbar seperti Mariam. Karena tidak tahan melihat keromantisan mereka, ia berbalik keluar dengan langkah kasar. Aldo mau tak mau mengikutinya. Ada kotak obat? Aku mau obatin luka kamu. Ucap Mariam. Garra melangkah ke lemari kecil di bagian kiri dan mengambil kotak P3K di dalam sana, lalu memberikannya ke Mariam. Gadis itu menarik lengan Garra, menyuruhnya duduk di sofa dan mulai mengobatinya. Sesaat mereka merasa dunia ini hanya milik berdua. Mereka bahkan lupa kalau ada Foster di situ. Garra terus menatap Mariam penuh cinta.
membayangkan kalau mereka sudah menikah nanti dia tidak akan merasa kesepian lagi saat bangun pagi. Karena ada wanita itu di sampingnya. Ia akan bercumbu dan bercinta dengan Maryam sebanyak yang dia mau. Sudah, ucap Maryam habis mengobati Gara. Mereka bertukar senyum dan saling menatap penuh cinta. Gara memajukan wajahnya ingin mengecup bibir Maryam, namun suara Foster menghentikannya. Aku masih di sini, apa kalian menganggapku hantu? Ah, benar. Gara tidak jadi mencium Maryam. Ia tertawa pelan. Maryam ikut tertawa, lalu mendekati kakaknya sambil membawa kotak obat di tangannya. Mau apa? Seru Foster was-was. Ceka, mau apa lagi coba? Ya mau obatin lebam kakak lah. Aku kan adik yang bertanggung jawab. Dimana coba Kak Foster akan dapat adik yang lucu, cantik, pintar, bertanggung jawab, dan baik hati seperti aku. Maryam mengatakan hal itu dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Tangannya dengan telaten mulai mengobati lebam di wajah Foster akibat perbuatannya sendiri. Foster mendengus, tapi tetap membiarkan sang adik mengobatinya. Dari dulu Maryam memang begitu. Habis melukainya, ia akan datang mengobati. Maryam ini memang adik yang langka. Walau sering sekali bikin dia kesal, Foster sangat menyayanginya. Oh ya, kalau kakak nggak ada niat apa-apa Gara, kenapa datang ke sini? Tanya Maryam di sela-sela mengobati Foster. Gara dan Foster berpandangan. Aku memintanya menikahimu 3 hari lagi. Kegiatan Maryam terhenti seketika. Hah? Ia melotot kaget. Sementara Gara tersenyum puas. Jelaslah dia sangat senang. Kok bisa gitu? Kan aku bilang 3 bulan lagi aja nikahnya biar aku ada persiapan. Terlalu lama. Bagaimana kalau kalian bercinta dalam masa suburmu dan kamu langsung hamil? Kata Foster karena sudah berpengalaman dengan itu. Pandangannya berpindah ke Gara. Melihat wajahmu, aku tahu kau pasti buang di dalam kan? Gara berdeham, agak malu juga karena Foster mengatakan hal sensitif itu dengan gamblang. Maryam terdiam sebentar, benar juga sih. Tapi, apalagi Maryam? Selama ini kamu yang selalu bilang ingin menikahi Gara kan? Tapi 3 hari lagi terlalu mendadak kakak. Sama sekali tidak Maryam. Sudah kubilang aku yang akan mengurus semuanya. Kamu tidak bisa menolak, Gara juga sudah setuju. Maryam melirik Gara tajam, lelaki itu mengangguk seraya tersenyum. Bagaimana dia menolak coba kalau itu sangat menguntungkan dirinya? Dasar pengkhianat, aku mau pulang saja, HMPH. Setelah berkata begitu Maryam pun berdiri keluar dari sana dengan mode ngambek. Gara malah tertawa. Tidak apa-apa Maryam ngambek sekarang, yang penting pernikahan mereka tidak tertunda. Alih-alih mengejar adiknya, Foster lebih memperhatikan ekspresi Gara. Cekak, kau sudah tidak tertolong lagi. Katanya. Ya, benar kata Foster. Ia memang sudah tergila-gila pada Maryam. Ya sudah, aku pergi. Jangan lupa ambil cuti 3 hari lagi. Kata Foster lagi sebelum menghilang dari tempat itu.